Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring PPKN kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dibahas poin A, hakikat dan teori kedaulatan. Di dalamnya akan mempelajari tentang pengertian kedaulatan, jenis kedaulatan, sifat kedaulatan, dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah. Artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Istilah kedaulatan dalam bahasa-bahasa lain, yang pertama dalam bahasa Inggris adalah sovereignty, dalam bahasa Perancis souveraineté, dalam bahasa Italia sovereignty, dalam bahasa Latin supremamus. Semua memiliki arti yang sama, yaitu tertinggi. Jadi dari pengertian tadi dapat disimpulkan menjadi kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jenis-jenis kedaulatan menurut John Bodin pada tahun 1500 sampai tahun 1590 ada dua jenis kedaulatan, yaitu yang pertama kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedua, kedaulatan keluar atau ekstern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai macam ancaman dari luar. Selanjutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat kedaulatan. Di antaranya, yang pertama, sifat kedaulatan absolut atau asli. Artinya, tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu, kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Yang kedua, permanen atau tetap. Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti, sifat kedaulatan itu permanen. Berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap. Yang ketiga, tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaannya dibatas, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan yang tertinggi. Sifat kedaulatan itu tidak terbatas, yang berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. Yang keempat adalah tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Sifat kedaulatan itu tidak terbagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk di dalam kedaulatan. Selanjutnya kita mempelajari tentang teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh dari beberapa ahli. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan atau teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan.
Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa, misalnya raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang, dan kaisar Cina. Raja-raja di Jawa pada zaman Hindu juga menganggap dirinya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor-pelopor dari teori kedaulatan Tuhan diantaranya adalah 1. Augustinus, 2. Thomas Aquino, 3. Friedrich Julius Thal. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Ini artinya kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa, mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Artinya, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos, artinya rakyat, dan kratein artinya memerintah, atau kratos artinya pemerintah. Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelopor-pelopor teori kedaulatan rakyat ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah J.J. Rousseau, berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Yang kedua, Montesquieu. Ini beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat teratur dengan baik. Sebaiknya kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, John Locke berpendapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Selain itu, John juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara sebagai berikut. Yang pertama, Pactum Unionis, yakni perjanjian antara individu untuk membentuk negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk itu. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara untuk memerintah selama pemerintahan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disukai. 3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. Yang keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ini terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Teori yang kelima adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum,
kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan pemerintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti luas. Kalau di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama dengan para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan kalau di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemennya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.